Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada Kamis sore seperti biasa kita adakan kajian rutin kita. Ini sudah berjalan lumayan beberapa kali pertemuan dan mudah-mudahan bisa terus istiqomah. Karena yang terpenting dari acara ini adalah bisa ketemu ya, bisa menyambung rasa ya, karena biasanya sekian lama terutama di Banyumas Raya ini kita jarang event. Kalau dulu kopdar bulanan ya, sekarang jarang sudah cukup lama. Mayoritas kita kopdar cukup lama ya. Terakhir yang intern ya Banyumas Raya juga jarang ya. Maka kita dengan mengadakan kajian rutin pekan ini harapannya adalah kita bisa menyambung rasa karena selalu yang datang ya alhamdulillah nih dari perwakilan Purbalingga ada, dari Banjarnegara ya ada, dari Cilacap, ada, saya sendiri Cilacap kan. Oh ya juga saya ada. Dari Banyumas selaku tuan rumah juga ada pengurusnya juga datang. Alhamdulillah ada kita makin bisa menyatukan banyak hal, terutama yang berkaitan dengan khidmat kita, pelayanan kita, aplikasi dari ilmu kita ya. Karena kemarin di pertemuan kemarin kita juga di intern di sini ya, kita ada wacana untuk menyebarkan, mensosialisasikan atau mengenalkan keilmuan pas ini di pesantren-pesantren ya. Kita sudah menargetkan ada 2 pesantren di sekitar sini yang kita mau bersilaturahmi, bertemu, bersosialisasi ya, mengenalkan ya dengan judulnya itu pola hidup sehat di lingkungan pesantren, dan ini alhamdulillah kemarin mendapat sambutan yang cukup baik ya dari peserta di sini yang siap menerima lingkungan pesantren ya. Juga kita sudah salah satunya berkomunikasi dan siap. Ini waktunya insya Allah mudah-mudahan segera. Baik teman-teman, karena apa? Karena memang keilmuan ini sebenarnya bagus. Bagus, kemudian aplikatif, kemudian unik, kemudian keren, kemudian juga banyak yang sudah ada hasilnya, cuma banyak yang belum kenal. Gitu dia. Jadi kita itu kalau di lingkungan pastor sendiri, kelihatannya oke lah, tapi kalau kita lihat aja lah di lingkungan kita lah, satu desa udah yang kenal ilmu pas ini lebih banyak, lebih sedikit. Sudah lebih sedikit. Dihitung aja ini Pak di Banyumas Raya aja lah yang datang ke sini juga nggak lebih banyak. Artinya apa? Keilmuan yang keren ini, yang bermanfaat ini itu menjadi kurang luas jangkauannya kalau tidak kita kenalkan. Jadi kita harus proaktif mengenalkan. Kita jangan pasif ya. Kalau bisa kita berdiri pas trooper dengan 10 karakter yang mumpuni, sehingga kita menjadi pas trooper dengan tipe, kalau saya menyebutnya ada 2 tipe pas trooper. Satu tipe kotak, yang kedua tipe bola atau bulat. Tipe kotak itu, Pak, Bu, tandanya itu dia tidak penuh inisiatif, pasif. Jadi kalau ada apa harus didorong. Kotak itu kalau tidak didorong gerak nggak? Didorong aja, perlu dorongannya yang kuat, tapi dia orangnya besar. Dorong pakai tangan, nggak kuat pakai kaki. Didorong sekali, gelap, ya sudah diam saja gitu loh. Dia kurang inisiatif, kurang gerak. Kemudian kalau dia berubah tipe bola, seperti bola pipa, bola kasti, hanya tinggal didorong. Jadi gimana geraknya dia? Banyak. Pas seperti itu. Dia penuh inisiatif, membawa sebuah visi dan misi di pundaknya dia. Sebagai kelanjutan dari guru kita yang Ustaz Haris Mujahid, Allahyarham, ya, beliau punya visi yang agar kita itu lebih bermanfaat ya, dalam di dunia, nggak cuma dalam lingkup kita. Jadi kita harus untuk inisiatif. Dalam hal ini adalah kita inisiatif untuk paling tidak mengenalkan, mensosialisasikan yang bekerja di sebuah instansi, kenalkan ilmu ini. Ya. Kemudian yang bekerja di mana ya kenalkan saja. Kita ada seperti ini yang bisa misalnya di ranah pesantren seperti yang kemarin direncanakan itu kan supaya kenalkan keilmuan ini kepada pasien-pasien teman-teman, ya kenalkan begini loh cara keilmuan pas dan seterusnya. Bukankah teman-teman pastor semuanya mengenalkan ilmu pas ini juga info dari orang lain kan? Rata-rata info dari orang lain. Ya, baik info itu lewat dari mulut ke mulut maupun orang lain yang bikin iklan misalnya. Memang perlu ya, perlu perpanjangan. Enggak apa?
agar kita agar kita punya terus berkesinambungan ya. Jadi ngomong pas itu memang tidak semata-mata ngomong bagaimana tekniknya, kemudian secara pribadi sudah sehebat apa ilmu ini ya. Kemudian kalau sudah kita aplikasikan ya, seberapa besar pendapatan kita dari ilmu pas ini, nggak ngomong seperti itu. Tapi seberapa kebermanfaatan ilmu pas ini itu juga perlu dipikirkan ya. Dan sangat kami anjurkan untuk terus kenalkan ilmu ini ya. Memang akhir-akhir ini tidak sebumi awal-awal dulu ya ilmu pas ini. Tapi saya yakin roda itu berputar ya. Roda itu berputar karena kita sedang tahulah di teman-teman di pas pusat itu kalau mengadakan pelatihan, oke lah masih kadang-kadang ya atau sering sekarang di bawah 10 gitu. Nggak ada masalah, roda terus berputar ya. Kita tidak pernah kehilangan semangat dan inisiatif sampai nanti suatu saat memang kita mendapat welcome yang bagus dari masyarakat, dari umat, dari masyarakat kita ya, sehingga kita bisa up lagi secara bertahap. Dan itu tidak lain ya, juga sangat membutuhkan support dari teman-teman. Baik, sebagai mukadimah. Berikutnya teman-teman, sore hari ini kita mau studi kasus apa ya? Mas Ahmad, kemarin kita apa? Pilek ya, pilek batuk panas, batuk pilek ya, biasanya saya panas ya. Oke, kali ini kita bahas. Baik, sebelum sampai ke situ, saya mau ngasih kabar gembira. Ya. Kabar gembira ini apa ya? Kabar gembira buat saya dan teman-teman ya, dan juga buat pastor yang lain. Karena apa? Karena kalau ada sebuah keberhasilan satu pasien yang kita terapi, tentu saja ini menjadi kabar gembira bagi keseluruhan pastor baru. Karena manfaatnya kita boleh salah. Iya kan Bu? Coba kalau saya misal atau Wifah misal nerapi pasien berhasil dengan izin Allah sembuh. Wifah dapat ilmu dari siapa? Dari guru saya, gitu kan? Ya, dari guru saya. Jadi memang kalau niatkan untuk membantu dapat kebaikan, mengalir juga ke guru kita, mengalir juga ke orang-orang yang mengkampanyekan mensupport pas itu ya, maksud itu juga luar biasa. Nah teman-teman, barusan tadi ada kabar gembira ini tadi juga sudah saya videokan ya, sudah saya videokan kasus bayi ya, umurnya tadi berapa tahun Mas Ferry? Bayi tadi berapa? 28 bulan. 28 bulan berarti berapa tahun? 2 setengah 2 tahun 2 tahun setengah, hampir lah 2 tahun 4 bulan ya. Kondisi masih seperti benang basah, ya belum bisa berjalan, ya. Jadi kondisinya kendor ekstrim. Kita terapi, kita edukasi orang tuanya. Terlihat di awal pertemuan orang tuanya ragu-ragu. Iya, ora apa iya, iya atau tidak atau iya ragu-ragu. Begitu kita berhasil memasukkan mindsetnya. Orang tua yakin ya, karena mohon maaf saya sebutkan karena sebelumnya anak ini memang biasa konsumsi obat kejang ya, sehingga memang salah satu efek sampingnya ya ada manfaatnya ya, versinya teman-teman medis ada manfaatnya juga ada efek sampingnya adalah lemahnya saraf sehingga kendor banget orangnya ya, nggak bisa berdiri, capek, kendor banget sih. Alhamdulillah dia punya anak, semua orang boleh berpendapat. Saya berpendapat setelah diskusi dengan Mas Budi ya, dan teman-teman semua saya yakin juga mengalami, saya hentikan obat kejangnya ini. Saya mau terapi, mau ikhtiar dengan cara seperti ini karena saya tahu masalah anak saya dan stepnya ke depan bagaimana. 2 minggu kemudian tadi ke sini ya, saya videokan ya, nanti bisa sih enggak ya, suatu saat bisa ditampilkan ya. Jalan Mas, jalan dengan posisi dipegang satu tangan, jalan dung, saya juga nggak percaya cepet temen ya, cepet teman banget loh. Saya tanya ini kenapa Bu? Salah satu karena dia setiap hari di terapi. Terapinya ya saya sebutkan mereknya, jurusnya. Jurusnya adalah dengan menggunakan terapi bedong yang di sana di luar sana banyak pro dan kontra. Tapi bisa memang itu merugikan kalau tidak tahu. Tapi alhamdulillah setelah kita tahu bedong ini sangat membantu. Ditambah ada teknik namanya BP. Bukan nama saya, bukan. Ini body press ya. Body press ya, dengan ada beberapa tambahan sedikit sesuai dengan kondisi pasien sih. Dan ternyata anaknya ini nggak suka di body press. Oh di body press dia berontaknya kenceng. Saya coba aku gimana? Nah, karena berontak kenceng inilah anak ini cepat banget progresnya. Nah, jadi anak berontak kan, jadi ototnya kan tambah kontraksi nih.
kemudian rangkanya reposisi, tambah kencang. Jadi otot mikros sepanjang ruas tulang belakang tumbuh kuat. Ya alhamdulillah gitu ya, saya paksa udah mas. Anaknya nangis, nggak cuma nangis ya, keras ya. Tapi dia punya prinsip. Sekarang saya melihat anak saya nangis gak apa-apa. Nanti sebentar lagi ke depan saya ganti yang senyum melihat anak saya. Daripada sekarang saya nggak tega melihat dia nangis, tapi kalau sudah besar saya yang nangis. Wih keren, kan saya udah masuk gitu. Itu kata-kata dari Mas Agus. Karena itu biasa kita mindset ini kita copy pastekan ke pola pikirnya ke orang tua. Mending ibu itu, mending bapak itu nangis sekarang. Nanti ke depan tinggal ketawa, jangan dibalik. Sekarang nggak tega nangisnya, sekarang masih senyum-senyum imut 7 tahun baru bisa jalan, nangis ibu ya. Weh, dia semangat. Karena dia sering berontak mas, leher mulai membuat yang nonton alhamdulillah tadi udah berdiri. Akhirnya pas ada Pak Ustaz juga ya, itu tadinya mas masya Allah, anaknya kayak benar bersalah mas gini. Diambil bisa jalan ke sana, waktunya 2 minggu. Seperti prediksi kita ya mas. Prediksi kita begitu anak ini jalan, begitu kita diagnosa, saya udah ini posisi pinggul sebetulnya nggak terlalu parah. Anak ini kalau bahasa saya ini hanya karena sarafnya lemah. Lompat kalau bahasa itu. Ayo bu, jangan ini anak ini insya Allah tak bilang gitu. Karena konstruksinya udah bagus mas, nggak terlalu berat banget. Tapi kalau lemesnya karena lapor itu begitu dihentikan kuat, masya Allah. Jalan mas. Nah ini datang ke sini apakah selesai terapi? Enggak. Saya masih ngomong bu, ini sampai bisa berjalan tanpa digandeng. Woi, tambah semangat ya. Jurusnya apa mas Budi? Kakaknya body press. Ada kakaknya. Jadi body press itu punya kakak punya adik. Adiknya mirip body press tapi lebih ringan. Kakaknya body press lebih kejam dari body press ya. Dan ini menyesuaikan kondisi pasien. Akhirnya saya kasih kakaknya body press. Jadi ini terus dipraktekkan, melihat dia oke. Bedongnya juga sama ya. Kita punya plus minus 7 model bedong ya. Baru bedong model pertama, tangan lurus, kaki lurus. Kemudian ini paling nol ya. Paling ya standar bedong kayak gitu lah. Sekarang sudah naik kelas ya kakaknya ini, dari lebih kuat tarikan dan traksinya penarikan ke ruas tulang belakang jadi lebih kencang. Alhamdulillah nanti saya ngomong ini 1-2 minggu lagi kontrol lagi. Siap mas? Alhamdulillah saya lebih senang terapi anak-anak ya, karena kalau terapi anak-anak gak lama ya, malah sendiri rampung. Dari sebelumnya ya terapi yang lebih besar itu, masya Allah. Habis cek wajah kayak ini satu kayak ini berapa orang lagi. Jadi 10 menit nggak bawa. Oh mas kesel mas, mas. Tadi juga udah kita pas sama istri ya, pas kupel ya. Kalau bayi kan 10 menit nggak bawa sih suwe. Iya sih, dia nyopok mana ya. Sebelumnya autoimun kasus seperti kasus timbul nutup tapi ditutup terus tiap hari. Gara-garanya ininya V. Ininya V, tapi diagnosa yang lain menunjukkan bukannya nutup. Tapi dengan tubuhnya ditutup terus. Sehingga semakin tutup semakin bengkak, semakin ya, akhirnya alhamdulillah banyak keluhan. Baik teman-teman, sebagai kabar gembira tadi ya, yang anak ya kabar gembira bagi kita semua. Yang tadinya belum bisa sekarang sudah bisa jalan, ini sangat menggembirakan sekali ya. Ini sudah saya upload di TikTok saya sebagai promosinya. Ada TikTok saya di sana saya upload juga yang sudah berhasil jalannya dari nol, yang ini juga insya Allah saya upload lagi yang dari nol sampai bisa jalan lagi. Ya. Barusan juga tadi saya di bel dari Purworejo ya. Kondisi sama belum bisa jalan. 4,5 Oh ini 4 tahun saya belum bisa jalan. Saya dikontak lagi mas dari Cilacap Barat. Mas Budi ini gambarnya anak saya 4,5 tahun, ya belum bisa jalan. Ini lainnya begini mas. Karena apa teman-teman? Ayo, mereka itu banyak yang butuh hanya perlu dikenal. Kita kenalkan, nah ini dari mulut ke mulut. Ya, kenalkan yang punya medsos, dikenalkan yang punya teman dikenalkan. Sudah kontak saya siap nanti datang ke sini. Gitu. Saya kasih nomornya Mas Ferry ya, ngobrol-ngobrol Mas Ferry kan ya. Itu nanti saya udah janjian. Karena orangnya paham banget sama kemungkinan besar ya orang tuanya orang paham masalah kesehatan lah. Jadi dia paham ini sudah sistem sarafnya begini, sistem ininya begini begitu toh. Tapi dia nggak akan paham sistem mekanik. Karena kalau ngomong mekanik tubuh, ya insya Allah Pak Surut paling hebat. Kecuali yang nggak hebat. Hebat semuanya ya. Karena ngomong kendor, kencang, buka, nutup, melengkung ke depan atau C, melengkung belakang atau S, cekung depan, cekung belakang, itu Pak Surut nggak keren. Berdiri tinggi sebelah, Pak Surut langsung kasih tahu. Langsung tahu kan semua di sini kan? Ya. Tahu kan Mas? Tahu. Ya. Bener kan Mas Ahmad tahu kan? Iya. Coba kalau orang berdiri, ternyata pundaknya tinggi sebelah kanan. Apa yang Mas Ahmad tahu?
Badan melintir keren banget itu. Itu kalau bukan pas baru melintir apa yang melintir otaknya gitu kan. Padahal yang melintir adalah konstruksi rangkanya sehingga diikuti pelintiran semua yang melekat di rangkanya. Betul. Karena tanda khas dari pelintiran adalah ketidaksinkresan bentuk kanan dan kiri meliputi satu tinggi, dua tebal otot. Yang ketiga ada lagi apa kira-kira? Tinggi sama tebal. Ada lagi satu. Kira-kira apa? Skoliosis. Skoliosis kanan kiri ya. Maju dan mundur. Ada mas. Ini yang mau maju ke depan, ini belakang kayak gini. Ini yang mungkin sama, tapi ini maju ke belakang ini jelas melintir. Ada juga yang melintirnya kayak gini. Tinggi sebelah kan? Sekarang kamu melintirnya kayak gini, tinggi sebelah nggak? Enggak. Kalau kayak gini? Iya, makanya jangan tinggi sebelah melintir. Kalau nggak tinggi sebelah nggak melintir. Bro, nanti dulu lihat tebel nggak? Belakang tebel kanan kirinya beda. Loh mas, kan sering dipakai untuk otot yang satunya tidak. Iya itu memang bisa menjadi penyebab. Tapi kita punya diagnosis yang lain selain itu. Itu kan gambaran umumnya. Keren mas. Ilmu mekanik itu memang kita paling pintar kalau bahasa saya ya. Karena apa? Karena kayak tadi pas itu paham mas. Paham bagaimana mekanisme saraf tubuh, sistem ini banyak hal. Tapi begitu ngomong masalah mekanik tubuh, apakah anaknya ketika duduk ya posisi badannya melengkung ke depan? Iya, berarti itu tulang ekornya masuk. Bingung dia, apa itu tulang ekor masuk kan? Pinggulnya buka, pinggul buka seperti apa kan? Nggak paham. Ya, nah, pas itu akan paham. Kalau pinggul buka bagian ininya akan melengkung. Itu hanya karena belum kenal saja. Ya. Tapi memang ngomong iya ya. Baguslah teman-teman di sini ada yang ngambil spesialisasi khusus untuk anak berkebutuhan khusus juga bagus. Ya. Ada banyak beberapa teman-teman master di luar sana memang saya banyak mas pasien saya ambil ini. Saya dulu juga iya. Awal-awal kenal pas itu saya lebih suka terapi anak-anak. Ya saya berkaca dari saya memiliki anak yang memang istimewa mas. Jadi anak pertama punya keluhan di sini ada benjolan, selalu keluhannya menyambung begini. Anak yang kedua mudah pingsan, yang ketiga kuning dan kejam. Dulu awal belum kenal pas. Maka begitu kenal pas, ya belajar sama Ustaz Haris, Alhamdulillah guru kita semua belajar, ambil upgrading baby pas. Ya saya rekomendasi ambil upgrading baby pas ya karena di online itu masih Ustaz Haris yang isi videonya, itu videonya keren banget. Yang ambil itu, yang terjadi adalah alhamdulillah saya jadi merasa lebih tahu bagaimana konstruksi rangka dari anak-anak saya. Maka saya terapi bagaimana agar dia nggak begitu. Alhamdulillah kan pas benjolannya. Yang sering menyesal sudah hampir 8 tadi. Yang kejang kalau sembuhkan. Yang kuning juga. Alhamdulillah di sini oke lah. Banyak saya senang nangani anak-anak. Nah di antaranya juga sekarang yang mau kita bahas. Anak-anak yang batuk, pilek, panas itu kan jadi langganan. Kemarin belum lama juga iya. Ini pasien dengan keluhan demam. Demam berarti panas ya. Panasnya tinggi sampai kejang. Saya dikasih videonya. Mas begini gimana anak saya begini? Gini. Ini matanya balik lagi. Kondisi badannya panas sekali. Bayangkan kondisi panas kayak gitu sampai kejang, orang tuanya khawatir nggak? Enggak. Banget mas. Khawatir apa mas? Dia cerita ke saya mas, ini itu bukan yang pertama mas. Dulu kejam kayak gini saya sampai gawat UGD 2 kali masuk mas dengan perut kejam seperti ini. Sampai kayak gini mas. Fokusnya apa pas ini? Fokusnya adalah ini gara-gara panas sehingga anak saya jadi demam ini bikin panas bikin kejang. Yang salah apanya? Panasnya. Karena panas. Ya mungkin dari itu dapat karena panas itu bikin kejang seperti itu. Nah, kita boleh nggak sih mencela panas? Tidak. Jangan dulu, tunggu dulu. Maka ketika saya meyakinkan orang tua ini, ya suami istri ini yang punya anak yang keluhannya itu apa sih ya? Dia boleh panasnya itu kayak panas abadi. Panas terus mas. Nggak pernah panas terus mas. Panas terus mas. Ini panas terus. Ini pasien apa ya? Followernya banyak banget saya lihat. Karena paling begitu saya terapi dia take saya, followernya udah 50.000 lebih ya. Dan saya melihat masya Allah begitu. Saya hanya disebutkan saya terapi di sini banyak info kayak.
Memang kita perlu influencer mas, perlu influencer benar. Wis deboran ini. Panas terus sampai panas abadi nyebut ini panas terus mas. Tapi begitu kita install ulang, kita tata, kita perbaiki mindsetnya. Saya awali dan ini ibu, jangan pernah mencela demam. Jadi panas itu adalah pahlawan bagi anak ibu. Kaget dia, loh panas bikin kejam kok dibilang pahlawan. Gimana kira-kira? Nah, akhirnya terjadilah diskusi. Ya, masuk panas kan masalah. Nah, saya ngomong kayak gini bu, ini tubuh anak ini tubuhnya kendor banget, lemes kendor ya. Ini menandakan kalau sistem sarafnya lemah, kelistrikannya lemah. Kelistrikan yang lemah, ini menyebabkan stagnansi pada peredaran darah, alias darah orang lancar, darahnya mengental, darahnya menjadi tidak lancar. Karena apa tadi? Sarafnya lemah. Kalau saraf lemah, berarti kelistrikannya lemah. Gimana cara tubuh adaptasi agar tubuh ini, darah ini yang tadinya kental, stagnansi menjadi encer dan menjadi lancar. Maka tubuh menaikkan diri dengan cara meningkatkan suhunya. Maka muncullah panas. Di mana panas ini mempunyai efek apa? Satu, mengencerkan darahnya menjadi lebih kental. Yang kedua, saraf itu mas lebih cair. Menjadi lebih cair. Iya kayak gitu bisa. Jadi lebih cair. Ya. Panas itu juga iya mas. Dia itu lebih mengaktifasi sistem sarafnya. Kelistrikannya itu menjadi lebih kuat. Sehingga darahnya jadi lebih lancar lagi. Kalau dingin sebaliknya, saraf itu mengkerat banget gitu lah. Nah, jadi panas ini punya manfaat yang luar biasa, sudah mengencerkan darah, menghilangkan kekentalan, lebih mengaktifasi lagi sistem saraf. Gitu. Darahnya lebih lancar. Gitu. Mengapa? Karena anak ini lebih butuh lebih lancar, apalagi anaknya kendor. Begitu. Nah, ya, jadi panas ini apa? Kalau dia nggak panas bagaimana? Dia sistem peredaran darahnya terganggu. Gitu. Nah, pada kasus tadi yang saya ceritakan sampai kejang ini, sudah panas banget, ya, berusaha agar darahnya encer, ya, kekentalan darahnya berkurang, darahnya lebih lancar, cara lebih aktif, kok masih kurang, darah jantung berdetaknya mompai, kebutuhan tubuh ke sel-sel yang paling ujung, otak sampai telapak kaki semua organ bagian dalam masih kurang, maka otot membantu dengan mengejarkan diri, dipompa darahnya, kayak gitu, agar darah ini sampai ke sel-sel. Ya di otak, ya di sistem organ yang lain yang dibutuhkan. Maka saya menyebut kejang dan panas ini sebagai pahlawan. Gitu. Sudut pandangnya kan aneh kan? Mas Dulu itu aneh, out of the box lah. Tapi itu bisa kita pertanggungjawabkan. Kalau dalam hal ini adalah kita pertanggungjawabkan lewat studi kasus pasien-pasien kita. Dan ketika saya mendapatkan videonya dan kayak gini sampai begini, jangan gini, saya tenang aja, Bu. Ayo ingat, kemarin sudah saya ajari bagaimana mengatasi anak yang panas sampai kejang. Praktekan. Sudah tahu dia, ya pura-pura nanya aja. Itu kan mas, yang kakinya lurus, tangannya